Puji Tuhan, kita akan sambung dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah belajar tentang berbuah di dalam Tuhan, cara pertama dan cara yang kedua. Pada kesempatan ini, kita juga akan belajar tentang cara ketiga, supaya kita berbuah di dalam Tuhan, kita tetap stay di Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Cara yang pertama sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, yaitu dibersihkan atau disucikan oleh Tuhan Yesus. Lalu cara yang kedua adalah tinggal di dalam Yesus, tetap diam, bergantung kepada Yesus. Lalu saat ini adalah cara yang ketiga, di dalam firman Tuhan, di dalam ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Cara yang ketiga agar kita berbuah di dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, cara untuk kita berbuah di dalam Tuhan adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk berbuah di dalam Yesus, kita harus menjadi muridnya. Saudara, seorang murid, oleh karena dia tidak pintar, makanya dia sekolah. Identitasnya adalah seorang murid. Di sekolah itu dia belajar menjadi anak yang kemudian bisa menjadi cerdas, bisa menjadi pintar, karena memang dia belum tahu tentang banyak pengetahuan. Karena itu perlunya belajar supaya dia mengetahui banyak pengetahuan di sekolah tersebut. Nah, saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, identitas kita adalah anak Tuhan, identitas kita adalah orang percaya. Tetapi jangan sampai cuma sebatas identitas. Tetapi kita menjadi murid yang rajin, murid yang setia, yang setiap saat harus datang ke sekolah. Seorang murid sekolah, katakanlah sekolah SD, dia pasti ketika sudah mendaftarkan diri menjadi murid di sekolah tersebut, setiap hari dia ke sekolah, dari Senin sampai Jumat, ada yang dari Senin sampai Sabtu. Dia datang ke sekolah untuk dia belajar dari para guru yang akan mengajarkannya tentang berbagai mata pelajaran. Dia belajar. Nah, kadang-kadang di dalam belajar itu ada banyak hal-hal yang dia tidak mengerti. Diberikanlah PR. Kemudian dia pulang, dia belajar lagi di rumah bersama orang tuanya. Dan kemudian besok PR-nya itu dibawa ke sekolah dan kemudian diperiksa oleh gurunya. Ketika PR-nya sudah benar, maka dia merasa senang oleh karena dia sudah mengerti pelajaran atau PR yang telah diberikan kepadanya. Tetapi kalau dia belum mengerti, maka murid tersebut harus berusaha untuk bagaimana caranya bertanya kepada gurunya supaya dia bisa mengerti pelajaran itu lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan juga, ketika kita percaya kepada Tuhan, identitas kita adalah anak Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan, dia menjadi anak Allah. Identitasnya adalah anak Allah. Tetapi tidak serta-merta kemudian dia menghasilkan buah. Artinya
dia harus terus berada bersama Yesus. Dia harus terus belajar pada Yesus. Orang percaya harus terus bersekutu dengan Yesus. Tetap dibersihkan oleh firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Terus belajar tentang firman Tuhan. Dari waktu ke waktu terus dengar firman Tuhan. Sehingga kerohaniannya semakin diperkaya. Pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang Alkitab semakin diperkaya. Sehingga akan membuat orang percaya tersebut lebih maksimal dalam menghasilkan buah. Ataupun sudah menghasilkan buah, tetapi buah yang dihasilkan semakin berkualitas. Nah ini, seorang murid harus memiliki sifat yang baik, yaitu taat terhadap guru yang mengajarnya. Dengar-dengaran terhadap guru yang mengajarnya. Tidak boleh melanggar setiap perintah atau peraturan yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. Untuk semua murid, dia harus taat terhadap peraturan-peraturan itu. Demikian juga kita ketika identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita terus belajar di sekolahnya Tuhan untuk mau menjadi murid Tuhan. Kita harus dengar-dengaran, kita harus taat, kita harus rajin, kita harus bersih, kita harus semangat, kita harus optimis, kita harus tekun, kita harus rajin untuk terus belajar kepada Yesus dengan tujuan supaya kita semakin berkualitas. Buah yang kita hasilkan semakin berkualitas. Lewat karakter kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita semakin berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sifat seorang murid adalah mau belajar dan terbuka untuk diajar. Ketika kita melihat kembali di dalam Yohanes 15 ayat 7a, di sana dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kata tinggal itu adalah tetap, bergantung, dan diam di tempat. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kata tinggal. Nah, kita harus tetap ada di dalam Yesus untuk belajar pada Yesus. Kita harus bergantung sungguh-sungguh kepada Yesus untuk belajar pada Yesus. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus untuk belajar pada Tuhan Yesus. Kita harus disiplinkan diri kita untuk terus renungkan firman Tuhan. Kita disiplinkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita disiplinkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita disiplinkan diri kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Pertanyaannya adalah, setiap kali kita dengar khotbah, firman-Nya itu tinggal di dalam kita, ataukah firman-Nya masuk dari telinga kita sebelah kanan dan kemudian keluar dari telinga sebelah kiri? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita menyadari bahwa di dalam kita menjadi murid Tuhan, itu harus memiliki banyak tantangan. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Karena untuk menjadi murid Tuhan itu gak gampang, saudara. Karena saudara-saudara ketika kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa di situ dikatakan, kita harus memiliki sifat-sifat murid. Memiliki sifat-sifat murid. Nah, jadi di sini kita mendengar
firman Tuhan tentang seorang murid ini. Dia harus, sifat seorang murid tadi adalah mau belajar dan terbuka untuk diajar. Ada berapa banyak murid di sekolah yang tidak mau belajar. Akibat daripada murid yang tidak mau belajar, akibatnya adalah bodoh. Dia tidak mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Akibatnya adalah nilainya anjlok, nilainya jelek, dan pasti dimarahi oleh orang tuanya. Murid yang tidak mau, dia mau belajar tetapi tidak terbuka untuk diajar. Artinya begini, seorang murid, gurunya mengajarinya, tetapi ada hal-hal yang dia tidak mengerti, dia tidak mau bertanya, sehingga dia tidak mengerti. Ada berapa banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau belajar sama Tuhan. Dia maunya mengandalkan dirinya sendiri. Dia maunya belajar sama orang lain yang bukan Tuhan. Dia maunya belajar mengandalkan kemampuannya, popularitasnya, kehebatan. Ini murid Tuhan yang kedapatan nanti nilainya itu anjlok, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi murid Tuhan harus terbuka untuk diajar. Ketika kita tidak mengerti tentang banyak hal, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini firman Tuhan, ini saya nggak ngerti Tuhan. Bimbing saya supaya saya mengerti firman Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya, dia ke gereja, firman disampaikan oleh pendeta, firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan. Ada banyak juga yang tidak dimengerti. Tetapi dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk minta penerangan roh. Dia tidak bertanya kepada orang yang lebih mengerti dari dia. Untuk supaya apa? Dia mengerti firman itu dan kemudian dia bisa menghasilkan buah. Ada banyak orang Kristen ke gereja hanya sumbang tubuhnya. Hanya datang supaya kelihatan kepada teman-teman segereja. Kepada pendetanya bahwa dia ke gereja. Tetapi pengetahuan akan firman Tuhan. Bahkan Tuhan yang dia percaya sendiri ketika ditanya oleh orang yang tidak seiman, dia tidak bisa memberikan pertanggungjawab. Itu orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang cerdas adalah memiliki hati yang terbuka untuk mau diajar. Dia mau bertanya, dia mau berusaha untuk belajar, memahami dan mengerti banyak hal yang dia belum mengerti. Berkaitan tentang Tuhan Yesus, berkaitan tentang Roh Kudus, berkaitan tentang Tritunggal. Kebanyakan gereja mengabaikan itu. Berkaitan dengan hamartologi atau dosa, berkaitan dengan soteriologi atau tentang keselamatan, berkaitan tentang angeliologi atau malaikat, berkaitan dengan eskatologi atau akhir zaman, berkaitan dengan doktrin-doktrin. Kadang kebanyakan pendeta hamba Tuhan mengkhotbahkan hal-hal yang sifatnya adalah motivasi. Dan pada akhirnya ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen. Motivasinya, semangatnya dibakar. Sehingga berkobar-kobar berapi-api. Tetapi ketika menghadapi badai yang besar, dia menjadi orang Kristen yang gagal. Dia bisa menyangkal Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Karena hanya sebatas semangat. Hanya sebatas fenomena. Hanya sebatas semangat untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi dia tidak mengerti akan kebenaran. Dia tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Sehingga dia gampang. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, datang badai. Rumah itu segera rusak. Nah, saudara-saudara, marilah menjadi murid Tuhan yang mau belajar dan terbuka untuk diajar. Yang boleh mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan doktrin.
berkaitan dengan pengetahuan firman Allah. Karena ketika seseorang memahami firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memampukan dia untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, di dalam belajar firman Tuhan, kita perlu memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan. Ya, bukan cukup sampai di situ juga saudara-saudara. Tetapi kita memerlukan kuasa untuk dapat memberitakan firman itu, menyatakan firman itu. Karena firman Tuhan bukan hanya terdiri dari kata-kata saja, tetapi oleh kuasa Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hanya dijadikan hanya sebatas pengetahuan di otak kita sebagai orang percaya. Tapi hidupilah firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Maka ada banyak hal yang akan membawa dampak kepada orang lain. Dan orang lain diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat 7b di sana dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di situ dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada begitu orang atau hamba Tuhan yang menafsirkan ini lebih banyak berkaitan dengan hal materi atau finansial. Tetapi saya pribadi, saya mengamati di sini ayat ini bahwa ayat ini tidak menyoroti semata-mata kepada hal-hal jasmani. Tetapi ayat ini berbicara secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan jiwani atau rohani. Kenapa? Karena di dalam bagian pertama dikatakan tentang berbuah dan berbuah. Lalu di situ di ayat selanjutnya dibicarakan tentang mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Artinya bahwa orang yang tinggal di dalam Yesus, yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang tidak mengerti akan Tuhan dan firman-Nya, dia meminta kepada Tuhan yang adalah pokok anggur. Maka pokok anggur yang adalah pokok yang benar-benar itu akan memberikan kebenaran, pengertian kepada dia, sehingga orang tersebut mengerti akan kebenaran. Kita carang-carangnya, kita ranting-rantingnya, melekat kepada pokok anggur. Dia adalah sumber kebenaran. Dan kebenaran itu akan kita peroleh. Kita dengan pengetahuan manusiawi kita, dengan akal manusiawi kita untuk mengerti firman Allah itu terbatas. Tetapi kalau kita minta kepada Roh Allah untuk membukakan setiap bagian ayat firman Tuhan yang kita baca, maka Roh Kudus akan membukakannya kepada kita dan kita mengerti makna daripada firman Tuhan itu. Bukan hanya itu saja, kita juga belajar membaca buku-buku yang berkaitan dengan hal-hal rohani, buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan Alkitab. Kita mendengar khotbah-khotbah yang berkaitan dengan pengetahuan Alkitab. Ini murid yang mau belajar dan terbuka untuk diajar. Jadi saudara-saudara, ketika kita adalah manusia berdosa yang jauh dari standar kebenaran. Perhatikan baik-baik. Kita adalah manusia berdosa yang ada di dalam lumpur dosa dan kita tidak layak menerima kebenaran. Tetapi justru Allah mencangkokkan kita di dalam pokok anggur yang benar sebagai carang-carangnya. Di dalam Yesus, kita percaya Yesus.
supaya kita disucikan dan dikuduskan dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan. Dibenarkan bukan oleh karena kebenaran kita, tapi dibenarkan oleh karena kebenaran Yesus. Kita disucikan oleh karena kesucian kita, tapi disucikan oleh karena Yesus yang suci, maka kita menjadi suci. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita sudah berada dalam pokok anggur yang benar, maka Allah akan memberikan kita pengertian-pengertian untuk mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang firman. Dan karena itu harus tinggal pada pokok anggur, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minta. Ada banyak orang meminta lebih banyak kepada perkara-perkara materi. Manusia pada umumnya, secara global, semua manusia yang beragama apapun, kadang-kadang dia minta kepada Tuhan yang disembahnya. Tuhan yang disembah oleh semua orang di dunia ini, Tuhannya macam-macam. Tapi kita, saudara dan saya, orang-orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah firman dan roh. Jadi di sini kita minta. Minta ini bukan seperti saudara-saudara orang-orang yang lain yang meminta-minta hal yang sifatnya jasmani saja, tetapi lebih kepada meminta sesuatu yang sifatnya rohani. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya meminta hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi hal-hal yang sifatnya rohani mintanya itu jarang. Mintanya itu jarang. Pernahkah saudara, Bapak Ibu berdoa, Tuhan, saya tidak mengerti tentang firman Tuhan ini. Katakanlah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8 ini. Berikanlah saya pengertian supaya saya mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Pernah enggak saudara berdoa begitu sama Tuhan? Jangan-jangan belum pernah. Atau di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Ketika saudara baca, saudara tidak mengerti. Lalu kemudian saudara berdiam sejenak dan saudara berdoa, Tuhan, bagian firman Tuhan ini saya tidak mengerti. Tuhan Roh Kudus, bukakan firman Tuhan ini supaya saya mengerti. Maka Tuhan akan bekerja. Dan saudara bisa mengerti. Bisa melalui illumination atau penerangan roh. Saudara bisa menangkap makna dari firman Tuhan itu. Ataupun dengan membaca buku yang berkaitan dengan bagian yang saudara baca. Akan memberi pemahaman kepada saudara untuk mengerti bagian itu. Jarang sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan mau berdoa untuk minta supaya diberikan pengertian untuk mengerti kebenaran. Inilah kepicikan kita. Kalau kita tidak mau menjadi murid yang memiliki sifat, yang mau belajar dan terbuka untuk diajar, kita menjadi murid, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh. Saudara-saudara, untuk berbuah, kita harus menjadi muridnya Yesus. Untuk menjadi muridnya Yesus, kita harus belajar pada Yesus. Untuk belajar pada Yesus, kita harus tekun belajar. Kita harus setia belajar. Kita harus semangat untuk belajar. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk kita terus belajar. Kalau tidak mengerti, minta sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti firman Tuhan ini. Apa maksudnya saya tidak mengerti? Maka Tuhan akan membukakan kepada saudara untuk saudara mengerti. Dengan akal manusiawi kita tidak mengerti. Tetapi roh yang ada di dalam kita membukakan akal kita. Memberikan pengertian kepada kita. Sehingga kita mengerti kebenaran yang tertulis di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kepada saudara dan saya, dimanapun berada, dimanapun ada saat ini, evaluasilah kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara belum pernah berdoa. Ketika saudara membaca firman Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang saudara tidak mengerti dan kemudian saudara tutup Alkitab dan kemudian saudara berkata, masa bodoh ini adalah pekerjaan pendeta. Tetapi saat ini saya mau beritahu buat saudara,
Ketika saudara tidak mengerti suatu bagian Alkitab yang saudara baca, saudara tutup Alkitab saudara, saudara berdoa dan minta kepada Tuhan. Saya tidak mengerti Tuhan, ini maksud firman Tuhan ini. Dan saudara berusaha untuk mencari tahu maksud daripada firman Tuhan, ayat yang saudara baca itu apa. Lewat buku-buku rohani yang berkaitan dengan apa yang saudara baca. Lewat tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan bagian firman Tuhan yang saudara baca. Lewat khotbah-khotbah yang berkaitan dengan bagian firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara tidak mengerti. Maka di situ saudara akan diperkaya pengetahuan saudara tentang firman Allah. Dan ini akan membuat saudara lebih maksimal dalam berbuah di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mintalah apa saja yang dikehendaki, kamu akan menerimanya. Artinya tak terbatas. Saudara berdoa, minta untuk kesehatan, minta untuk kelancaran pekerjaan, minta untuk kelancaran dagang, kelancaran ekonomi, minta untuk suami, minta untuk istri, berdoa minta supaya suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat. Semua apapun yang berkaitan dengan hal jasmani, saudara boleh minta. Boleh minta sama siapa? Minta sama Bapamu di sorga. Minta sama Bapamu. Karena Dia yang empunya segala-galanya. Tetapi jangan lupa. Jangan hanya tetap stay di situ. Tetapi lebih fokus kepada konteks ini. Minta yang berkaitan dengan kebenaran yang kita tidak mengerti. Tentang rahasia-rahasia sorga yang kita tidak mengerti. Tentang rahasia-rahasia firman Allah, ada banyak hal yang kita masih bodoh. Dan ini yang perlu kita minta dari Tuhan. Dan karena itu, jangan menjadi orang Kristen yang gegabah. Hanya minta kepada yang hanya berorientasi kepada hal yang bersifat jasmani. Tetapi di dalam konteks ini, Tuhan hendak mengajarkan kepada kita untuk berbuah. Maka kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan menanamkan firman Tuhan ini kepada kita, memberikan pengertian kepada kita, memberikan kekayaan pengetahuan akan firman Tuhan kepada kita, supaya buah kita maksimal, buah kita menjadi berkat buat orang lain, buah kita membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan buat dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sana dikatakan ayat 7 bagian terakhir, dan kamu akan menerimanya. Ini adalah sebuah janji. Ketika kita meminta, bagian firman Tuhan yang kita baca kita nggak ngerti, berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, kita mengerti. Baca buku-buku yang berkaitan dengan bagian yang kita baca. Di situ akan menolong kita untuk kita mengerti. Dengarkan khotbah-khotbah yang berkaitan dengan bagian firman Tuhan yang kita dengar. Itu akan membuat kita mengerti, memperkaya kita, membuat kita menjadi orang Kristen, menjadi gereja Tuhan yang tidak lagi nilainya anjlok, yang tidak lagi memiliki kebodohan, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang cerdas, berkualitas di dalam pengetahuan kita akan kebenaran. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam semuanya ini, perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah mengatakan, berdoa minta tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal jasmani, itu tidak salah. Berkaitan dengan hal-hal rohani, tidak salah. Karena kedua-duanya, kalau bisa, balance atau seimbang. Kalau kita bisa berdoa untuk hal-hal yang bersifat jasmani, berdoalah juga untuk hal-hal yang bersifat rohani. Adakah saudara kita, Bapak Ibu, sudah melakukan itu atau belum? Kalau sudah melakukan, puji Tuhan. Lakukan lebih maksimal lagi. Tapi kalau belum melakukan, kesempatan ini, firman Tuhan biarlah membebat, bagaikan pedang yang terus memangkas, yang terus memotong, supaya kita dibersihkan, disucikan, dibersihkan, dibebat. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, janjinya di situ dikatakan, dan kamu akan menerimanya. Ini janji firman Tuhan. Kita dapat menerimanya kalau kita meminta.
Alangkah sangat disayangkan orang yang inginnya menerima tapi tidak pernah meminta. Itu mustahil. Kalau saudara tidak mengerti firman dan kemudian saudara tidak pernah minta sama Tuhan supaya saudara mengerti firman Tuhan, niscaya saudara akan menerima pengertian untuk mengerti kebenaran itu. Kita akan didapati di hadapan Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan yang bodoh. Kita menjadi murid Tuhan yang nilainya anjlok. Menjadi murid Tuhan yang tidak bisa menghasilkan buah. Dan kalau kedapatan seperti itu, kita dicampakkan karena kita tidak berguna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat 8 di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, caranya supaya berbuah di dalam Tuhan adalah menjadi murid Yesus. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar. Menjadi murid Yesus ini, di situ dikatakan, untuk berbuah berkualitas, berbuah lebat, berbuah berkualitas, berbuah lebat. Nama Bapa dipermuliakan. Jangan cari pujian dari manusia. Karena manusia hari ini memuji, besok dia akan menghina. Manusia hari ini memuji, besok dia akan menghujat. Tapi kalau Tuhan yang memuji, pujiannya benar. Karena dia Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita melakukan semuanya itu untuk apa? Bukan untuk diri kita, dengarkan baik-baik. Bukan untuk diri kita. Tetapi dikatakan dalam hal inilah, dalam kita berbuah banyak, dalam kita berbuah berkualitas, Bapa di sorga dipermuliakan di dalam segala-galanya. Demikianlah kita didapati di hadapan Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari cara ketiga, agar kita berbuah di dalam Tuhan. Yang telah kita belajar, yang telah kita dengar bersama-sama. Adakah selama ini buah kita sudah maksimal? Apakah kita meminta hanya berorientasi kepada hal-hal yang hanya bersifat jasmani? Ataukah hanya hal-hal yang menuju kepada diri kita, tapi bukan hal-hal yang menuju kepada Tuhan? Berdoalah, baik untuk hal jasmani maupun hal rohani. Saudara berdoa, minta kepada Tuhan. Dan dalam semuanya itu, harus Bapa dipermuliakan. Bukan diri kita, bukan keluarga kita, bukan saudara kita. Tapi ingat, Bapa dipermuliakan. Kiranya dalam kehidupan kekristenan saudara, iman dan percaya saudara semakin mantap, semakin maju dalam Tuhan, semakin berkobar-kobar, semakin berapi-api, semakin bersemangat, semakin berakar jauh ke dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berbuah-buah lebat dalam Tuhan, dan semakin berbuah-buah yang berkualitas dalam Tuhan bagi kemuliaan Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman Tuhan. Cara ketiga yang kami telah belajar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Cara pertama dan kedua pada episode pertama, dan ini adalah cara yang ketiga Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami untuk berbuah maka kami harus menjadi murid Tuhan. Dan karena itu Tuhan tanamkan firman ini, supaya kami ketika tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti firman Tuhan, kami bertanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kami pengertian. Supaya kami semakin diperkaya secara rohani, pengetahuan kami semakin bertambah tentang kebenaran.
dan kami, nama Tuhan, nama Bapa di sorga dipermuliakan. Bahkan apapun yang berkaitan dengan hal jasmani, hal rohani yang kami minta kepada Tuhan, biarlah itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami. Jikalau selama ini di antara kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang hanya berorientasi kepada hal-hal jasmani, meminta sesuatu yang hanya bersifat jasmani, Tuhan tanamkan firman Tuhan dalam hati kami supaya mata rohani kami dicelikan untuk berdoa kepada Tuhan ketika kami menemukan firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang kami tidak mengerti, kami mencari jalan untuk mengerti, yaitu dengan berbagai sumber, lewat buku-buku rohani, lewat Tuhan khotbah-khotbah di YouTube atau di media sosial. Tuhan, kami boleh belajar untuk memperkaya Tuhan pengetahuan kami akan kebenaran. Dan Tuhan menolong kami. Terima kasih, tuntun setiap kami supaya firman Tuhan ini bukan hanya kami simpan, hanya bukan sebatas otak kami, tetapi biarlah kami menghidupi firman itu dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya.